Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang saham baby. Ternyata hal ini sudah pelepasan teman-teman atau penjualan teman-temannya sesuai dengan Perpesto saya kemarin. Ini dia, pelepasan kepemilikan saham pemegang saham perusahaan. Nah, yang dimana KLI dan Manot, ini dia, KLI dan Manot lepas atau jual ke BY ini teman-teman. Yaitu di harga 373,37. Oke, kita lihat ya teman-teman. Kita lihat di bakas semalinya, kita lihat di pasar nego ya. Di pasar nego kita lihat untuk naiknya. Nah ini dia teman-teman. Kalau kita lihat ya untuk harga di 373 ya teman-teman. Nah, dia sudah jualan ya teman-teman. Dia tukar barang dia dari untuk KLI ke BY ini dalam waktu 10 hari kerja. Nah kalau kita lihat hari ini kan tanggal 12 ya teman-teman. Pada saat listing kan di hari Kamis di tanggal 7. 1, 2, 3, artinya hari keempat dia nih lepas semua teman-teman. Kirain saya kemarin tuh dia berguyur teman-teman. Maksud berguyur tuh artinya dia tuh lepas sehari misalkan 720.000 lot. Taunya hari ini dia bawa lepas semua teman-teman. Atau mau jual semua dia teman-teman. Dari KLI ke BY ini, yaitu sekitar 27% ya teman-teman. Nah, ditambah kemanon ini. Dan perlu diingat juga ya teman-teman, kedua ini tidak di lock up ya teman-teman. Nah, dia sudah pindah ke sini nanti bentuknya gini teman-teman. Jadi sekitar 2 miliar teman-teman bentuk sahamnya. Nah, jadi 7,2 juta lot ini tidak di lock up teman-teman. Silakan teman-teman untuk baca ini dia. Kalau kita lihat ya teman-teman, hanya ini saja teman-teman yang di lock up, yaitu 1,3 miliar. Atau bisa kita sebut 13 juta lot saja yang di lock up. Sisanya 7,2 juta lot tidak di lock up teman-teman. Nah, jadi perlu dihati-hati ya. Dan juga kalau kita lihat saham baby ini tidak digoreng sama sekali atau mendekati ke harga 373 ini teman-teman. 370 aja nggak mendekati teman-teman. Oke, kalau kita lihat kemarin dia hiknya aja sampai ke 332. Belum mendekati ke 350 atau 360. Nah, jadi menurut saya sih ini sahamnya nih jadi kurang menarik lagi teman-teman. Karena ini untuk taksasi untuk penjualannya sudah selesai. Dan tidak ada lagi menarik. Katanya kalau untuk pengendalinya rugi. Menurut saya sih nggak rugi. Karena ini sama-sama bentuk keluarga teman-teman. Masih pemegang lama itu lah tetap yang megang. Hanya berubah PT-nya saja teman-teman dipindahkan itu. Jadi bisa saja nanti yang 7,2 juta lot ini mereka jualan teman-teman. Nah ini B ini jualan ke masyarakat bisa saja nanti teman-teman. Nah karena kan 7,2 juta lot ini tidak di lock up. Ya tetap saja nanti pas di bawah dia nanti beli lagi. Ya kita nggak ada yang tahu ya teman-teman. Kalau ada lepasnya begitu teman-teman. Kalau bentuk skenario-nya. Nah jadi sama beberapa hal ini tidak ada kenaikan harga sama sekali teman-teman. Nah ini dia. Dan juga sampai sempat low di bawah di harga IPO. Kan untuk harga IPO-nya kan 266. Dan juga sampai ke 230 teman-teman untuk low-nya. Artinya ini sudah di bawah harga IPO teman-teman. Dan juga sampai saat ini aja sudah di harga di bawah IPO nih teman-teman. Harga IPO-nya kan 266. Nah, jadi kita tahu ya teman-teman bahwa dia tidak digoreng sama sekali. Mungkin pada saat naiknya saja teman-teman, pada saat open kemarin saja dia naik tinggi itu. Untung saja masih naik tinggi dia teman-teman. Pada opennya naik dan tidak diguyur. Ya, sempat juga diguyur ke bawah tapi bisa naik lagi dia teman-teman. Jadi hiknya. Andai kata misalkan dia open ALB ya sulit juga itu teman-teman. Apalagi kan kalau kita lihat transaksinya aja sehari selesai ya. Itulah saya bingung. Harus sih sehari selesai saja untuk transaksi nama tuh untuk penjualan ini di pasar nego. Ini kenapa lama ya? Lama karena itu tadi teman-teman, dia 10 hari kerja. Kita nggak tahu kapan dia jualan. Ternyata hari ini jualan sama saja. Untuk di market regular tidak ada sama sekali nama tuh pergerakan teman-teman. Itu tidak mempengaruhi memang. Ya setidaknya kan harus dinaikkan dulu teman-teman harganya biar lebih enak. Nah jadi pertanyaan kenapa nggak beli di pasar reguler saja dibanding pasar nego untuk penjualnya. Nah itu yang perlu dipertanyakan teman-teman. Ya karena itu sama-sama saja. Karena dia nih untuk pemegang ini masih sama satu keluarga teman-teman. Nah ini dia teman-teman, kita lihat ya. Ada Manot dan juga untuk KLI tadi ya. Ini dia yang sebelumnya. Nah kalau dia sudah jadi nanti begini teman-teman bentuknya. Nah, kalau kita lihat ya untuk KLI, mana ya KLI? Ini ada PT-nya teman-temannya, ini adalah BY, ini Manot juga teman-teman. Nah,
Ini sama ya teman-teman. Isinya untuk BI ini si Kano ini teman-teman, nah hampir sama teman-teman. Itu ada juga manut juga teman-teman. Nah dia ini hanya posisi saja teman-teman untuk menukarkan ini KLI ini teman-teman. Nah, KLI ini kan isinya manut dan juga isinya yang lain itu sama teman-teman. Gita juga ada, Amis juga ada, nah sama semua teman-teman itu. Jadi tidak ada perubahan sih sama sekali sih menurut saya sih teman-teman itu. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan saya tentang saham BB ini. Jadi untuk kedepannya gimana untuk saham BB ini? Ya, kalau menurut saya sih kurang menarik. Kecuali dia bisa mencetak laba terus teman-teman. Dan juga mau bagi dividen. Tapi kalau dia tidak bagi dividen dan tidak dijagain, ya itu menurut saya sama sekali tidak menarik teman-teman. Itu aja. Jadi apakah nanti untuk saham BB ini bisa saja gocap, bisa saja terjadi teman-teman. Karena market kita tidak tahu ya teman-teman. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.